Kisah para Rasul pasal ke-6 ayat 1-7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 Rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati. God bless ya. Nah, kita hari ini belajar bagaimana di dalam keberhasilan yang Tuhan beri, di dalam setiap perkembangan dalam hidup kita, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam pelayanan, dalam segala hal, kita pasti akan menerima dampak negatif. Ada suatu tekanan dalam sebuah kemajuan. Ada suatu tekanan yang mengakibatkan kita memiliki karakter yang negatif. Di mana akhirnya menimbulkan permasalahan. Tetapi kita sudah belajar dari Kisah Rasul pasal 6. Di mana para rasul mengakui dengan jujur, dengan gentle bahwa mereka telah lalai. Dan akhirnya mereka menetapkan untuk menyelesaikan masalah itu, di mana setiap orang yang merasa terkena masalah itu, mereka pula yang harus menentukan untuk menyelesaikan masalah itu dengan mengangkat namanya pemimpin dari pekerjaan itu atau tim dari pekerjaan itu. Singkat cerita, akhirnya muncullah Stefanus, orang yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh mereka yang merasa dirugikan. Rasul-rasul membuat langkah-langkah yang sangat nyata, yang sangat gentle, face to face, nggak sembunyi-sembunyi, nggak pakai trik-trik, nggak pakai segala sesuatu yang rampas-merampas, senggol menyenggol, sandung menyandung, gosip, rumor, saling bawa, saling ambil, saling rekrut, saling mempengaruhi, tapi berhadapan muka dengan muka. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Setelah itu mereka menemukan Stefanus, orang yang mengasihi Tuhan, penuh dengan roh, penuh dengan iman. Dan muncul dari Antioquia sebuah tim yang dibentuk bukan dari titik permasalahan itu. Seringkali ketika kita menerima kemajuan dari Tuhan, seringkali ketika kita mendapatkan pemulihan, kemenangan dari Tuhan, ada tekanan yang menyertainya. Dan seringkali pula kita menjadi narsis. Tetapi Kisah Rasul pasal 6 mengajarkan kita bahwa kita harus tetap berpegang teguh dengan panggilan kita, lalu mengikuti melalui fase-fase yang seperti dilakukan para rasul. Dan selanjutnya setelah melewati fase-fase itu, malah semakin dalam hubungannya dengan Tuhan, malah semakin dalam menyelesaikan tugas-tugas kehidupan yang Tuhan berikan, baik sebagai suami, baik sebagai pemimpin, baik sebagai istri, baik sebagai anak, baik sebagai murid, baik sebagai guru, baik sebagai gembala, baik sebagai apapun.
sesuai dengan tugas yang Allah berikan. Menjadi laki-laki sejati, menjadi perempuan yang sesungguhnya. Bahasanya generasi Z, saudaraku. Di mana akhirnya, oleh karena menyelesaikannya face to face dan mengambil langkah-langkah yang berani seperti para rasul, muncullah Stefanus yang tidak diduga. Yang dari Antiokhia dengan timnya. Di mana orang yang akhirnya mati oleh karena setia melayani Tuhan. Sebagai pemimpin dari pelayanan meja. Seringkali kita ketika mendapat dampak negatif, seringkali kita menyelesaikan dengan cara yang gampang. Dan kadang cara-cara yang seperti orang dunia. Menyelesaikan perkara-perkara kehidupan di dalam kemenangan. Di mana yang lalu kita sudah belajar. Saul di dalam perjalanannya, di dalam setiap kemenangan Tuhan beri, di mana Saul tidak pernah terkalahkan. Saul dengan sengaja melawan atau melanggar perintah Tuhan. Bahkan di titik terakhir, Saul mau membunuh Nabi Samuel. Akhirnya Saul tidak mendapatkan kesempatan dari Tuhan. Mati, bunuh diri, masuk neraka. Demikian juga Yudas. Di dalam perjalanannya, Yudas tidak menyelesaikan tugas sebagai orang yang dipilih Tuhan menjadi 12 rasul. Sebagai seorang pelayan Tuhan yang memegang uang kas Tuhan. Sebagai seorang yang mengikut Tuhan. Yudas membeli sebidang tanah dengan cara-cara dunia, dengan cara yang kotor, cara yang licik. Yang akhirnya membawa Yudas pada perbuatan yang membunuh seluruh karyanya termasuk dirinya sendiri. Oleh karena timbul penyesalan. Penyesalan yang membuat rasa salah, tapi tidak membawa pada pertobatan. Karena Yudas menyelesaikannya dengan cara-cara dunia. Yudas sekedar mencari keuntungan dari Tuhan. Yudas merasa tidak ada kelanjutan hidupnya ketika mengikut Tuhan. Karena Yesus sudah mulai diburu oleh para imam. Yesus akan diadili dan dibunuh sebagai terhukum. Sebagai seorang yang melanggar. Bagaimana kita pertemukan Yudas Saul dengan yang namanya Stefanus. Terjadi perbedaan yang sangat dalam. Sekali lagi saudaraku, minggu ini saya akan tutup dengan yang namanya setia mengikut Tuhan. Kekristenan bukan awal tapi akhir. Kekristenan adalah perjalanan. Bukan yang namanya akhiran atau awalan. Di dalam perjalanan banyak orang tersandung. Salah satunya seperti Saul. Ketika Tuhan beri kemegahan. Ketika Tuhan beri kemenangan. Ketika Tuhan beri kemakmuran, kekayaan, kehebatan. Dan kejayaan. Saul menyimpang. Dengan sengaja. Melanggar perintah Tuhan. Bahkan Saul membenci orang-orang yang dipakai sama Tuhan. Karena orang-orang itu tidak melakukan seperti yang diingini hatinya. Karena Nabi Samuel ada pemimpin rohaninya. Nabi Samuel orang yang dipakai Tuhan, diutus Tuhan untuk melakukan, memperkatakan apa yang dikehendaki Tuhan kepada Saul. Bahkan Nabi Samuel orang yang mengajarkan Saul semalam-malamnya untuk mengenal Tuhan. Nabi Samuel adalah mentor atau bapak rohani daripada Saul. Sehingga pada akhir perjalanannya Saul, ketika dia menyadari oleh karena kekalahan sudah terlambat, ujian dalam kemenangan untuk tetap setia kepada Tuhan, Saul tidak memenuhinya. Ketika ujian kekalahan mendatanginya, Saul berusaha mencari Nabi Samuel. Saul berusaha untuk mendapatkan perintah Tuhan kembali. Saul tidak mendapat kesempatan. Demikian juga Yudas.
beda dengan Petrus. Orang yang kita udah belajar seringkali kalah, seringkali salah. Bahkan yang terakhir ditulis dikata-katai oleh Paulus munafik. Tetapi Petrus pada akhirnya sadar sehingga dia minta mati dengan salib terbalik. Merasa tidak layak kepada Tuhan. Pertobatan sejati, iman yang sejati, kasih kepada Tuhan yang sejati, itu adalah merasa tidak layak untuk menerima segala kemuliaan Tuhan. Tetap rendah hati seperti para rasul, di mana menetapkan diri, mengikatkan diri, mengokohkan, meneguhkan diri untuk tetap pada panggilan Tuhan. Lalu melakukan segala sesuatu, mencari jalan keluar sesuai dengan standar firman Tuhan. Dan selanjutnya mereka masuk lebih dalam lagi dalam panggilan Tuhan. Di mana akhirnya Tuhan memunculkan Stefanus yang menyelesaikan permasalahan itu. Tidak seperti Saul yang akhirnya muncul Nabi Samuel yang menjadi pertanyaan. Tetapi Nabi Samuel tanda kutip quote on quote dalam kehidupan Saul di akhir-akhir kehidupannya malah membawa Saul mati, bunuh diri dan masuk neraka. Demikian juga Yudas menyesal ketika dia kembalikan uangnya tidak diterima oleh para imam. Semua akan menjadi lebih buruk lagi ketika saudara meninggalkan Tuhan. Ketika saudara dengan sengaja meninggalkan Tuhan. Ketika saudara dengan sengaja melanggar kehendak Tuhan. Ketika saudara dengan sengaja meninggalkan tugas-tugas dari Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara akan mengalami seperti Saul atau Yudas, di mana akhirnya saudara tidak dapat mendapatkan Tuhan. Segala sesuatu menjadi buruk dan sangat buruk, di mana Tuhan sudah tidak bekerja lagi. Sehingga kekayaan yang saudara bangun akan habis seperti Yakub. Di mana Yakub memperoleh kekayaannya dengan cara yang licik. Menipu Esau. Menipu Laban. Yang pada akhir hidupnya 17 tahun Yakub sebagai orang yang menampung termasuk keluarganya. Sebagai orang yang ditampung di Mesir. Ketika kelaparan terjadi, Yakub mengalami kelaparan itu. Orang yang menerima anugerah, orang yang menerima janji Allah, orang yang dimuliakan, orang yang menjadi orang paling kaya di Timur Tengah, bahkan lebih kaya dari kakeknya. Dituliskan segala sumur yang udah mati, yang digali oleh Abraham, itu dibuka kembali, digali oleh Yakub, keluar airnya. Dan Yakub menjadi kaya raya. Tapi akhirnya Yakub menjadi miskin, lapar, seperti orang-orang dunia, seperti orang-orang di tanah Kanaan. Sehingga dia harus mengungsi ke Mesir. Harus ditampung oleh Raja Mesir. Harus mendapatkan belas kasihan dari Raja Mesir, lambang orang-orang dunia. Karena Yakub membangun kekayaannya dengan cara yang licik, walaupun dia menyembah Tuhan. Inilah cerita Alkitab. Inilah cerita kenyataan daripada Alkitab, di mana kita harus hati-hati, sebab kesetiaan itu akan membawa kita pada akhir yang indah. Kesetiaan akan membawa kita pada kejujuran untuk dengan terus terang, dengan terang-terangan mengakui kesalahan. Seperti para rasul, seperti Stefanus yang setia, bahkan mau mati sebagai martir, bahkan mau lebih dalam lagi menyelesaikan tugas-tugas dari Tuhan. Hari ini kita belajar, saudaraku, betapa pentingnya kesetiaan.
walaupun mungkin kita bukan dari golongan orang-orang yang bersama dengan para rasul, yaitu mereka dari Antioquia. Mungkin kita tidak sehebat daripada orang-orang yang dipakai Tuhan dengan hebat. Mungkin kita tidak sekaya dengan orang-orang yang memiliki kekayaan dari Tuhan seperti itu. Tetapi sesungguhnya kita apabila punya kesetiaan sama Tuhan, kita menjadi seperti Stefanus. Kitalah jawaban, kitalah yang memberi pertolongan, kita adalah jalan keluar bagi mereka yang memiliki kelebihan daripada kita. Amin saudaraku. Mari hari ini kita belajar, minggu ini kita tutup pembicaraan kita, di mana eksistensi kita itu kita harus bangun dengan namanya kesetiaan. Karena di dalam kesetiaan ada kejujuran dan sebagainya yang membawa kita pada akhir di mana kita menjadi seperti Stefanus. Kita adalah jawaban, kita adalah pertolongan yang dipakai Tuhan untuk orang-orang yang lebih daripada kita yang sedang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.